itu masuk ke dunia yang data, terus diekspos ke dunia digital, oke. transfer. Kayak ada dunia yang lain gitu. Dunia digital itu bisa seajaib itu loh, kita kayak bisa mengoleksi dan mereka tuh bisa merasa memiliki juga. Sebenarnya kalau menurut gue sih pribadi ya, yang jadi pemenangnya adalah yang action. Benar nggak sih? Benar. Selamat datang di Teman Kawa. Ya, ini makin malam makin lemas. Iya. Yang lemas mas. Nanti kita minum kawa-kawa nggak lemas juga ya. Lemas. Oke. Teman kawa. Iya bye. Kita ketemu lagi. Ini di next episode. Betul sekali. Dan tentunya di tema yang berbeda. Beda dong. Beda dong. Karena kita setiap episode-nya baru. Iya, beda-beda. Baru ya kan? Itu untuk episode, tapi kalau untuk pasal hidup jangan cari yang baru-baru terus ya. Iya, balik lagi. Masih bersama saya Ica dan saya Bay Handi. dan pastinya kita tetap tidak berdua saja ya. Kali ini pokoknya di podcast kali ini tetap pasti masih ada orang ketiga. Ya. Orang ketiga. Kenapa selalu orang ketiga dihadirkan? Alasannya supaya bisa menjadi penengah. Supaya tidak ada Bapak curhat. Iya, enggak. Gitu. Aduh, bisa ya. Oke, langsung aja deh. Gini kita kasih clue-nya, Doi adalah seorang visual artist. Ya, visual artist. Jadi pelakunya. Ya, gitu ya. Pelakunya visual art dan kita pengen tahu nih cerita pengalaman Doi di bidang visual art. Jadi mungkin bisa berkembang ke ranah lain juga, ya kan? Benar, siapa tahu. Tidak menutup kemungkinan kan. Betul. Oke, yang pasti juga teman-teman kawa penasaran nih. Yes. Kan? Penasaran dengan gestar kita di episode kali ini itu siapa sih? Kalau gitu baik langsung aja deh ya. Langsung aja. Kita undang untuk bisa menduduki kursi panas kita kali ini. Yes. Ini dia, please welcome Wawan Revo. Hai. Sehat Wan ya? Alhamdulillah. Duduk. Silakan. Oke, Ya. balik lagi ya. Konten ini memang membuat repot. Bikin repot. Bintang tamu. Bintang tamu kita. Oke, Wawan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Mbak, apa kabar? Anda baik juga. Kalau nggak baik-baik saja kita tidak di sini kan. Ya, betul Benar sekali. juga. Benar kan? Ada pertemuan ada juga. Ada pertemuan, ada perpisahan. Oke. Oke, Wan. Gimana nih? Sibuk apa sekarang, Wan? Kalau untuk sekarang aktivitas ya melukis, seperti biasa, gambar, dan ngajar sih. Jadi mau fokusin. Ada ngajar. Ya, ngajar. Gokil, ngajar apaan, Wan? Seni rupa. Seni rupa? Nah, Di mana itu? Private? Enggak, privat juga ada, tapi lebih manajemen. Jadi aku ada tempat ngajar itu namanya Paintbox. Oke, ada tempatnya ya. Jambi ya, Paintbox ini Jambi. Oke, Paintbox. Terus? Paintbox itu daerah Mayang dan di situ ngajarnya nggak cuma ini, ada beberapa pilihan itu kayak drawing anak-anak, drawing dewasa, manga kartun Jepang. Iya, manga. Sama painting itu masih termasuk dulu ada watercolor sama painting akrilik. Wow, Mas. Iya. Berarti ini baru juga loh. Jujur baru tahu juga kita nih. Kalau ternyata di Jambi ada, itu bisa dibilang kayak sekolah atau kursus ya? Kursus kayaknya lebih tepatnya. Lebih ke sekolah tapi non formal. Sekolah non formal. Oh iya. Tapi kalau untuk yang private juga ada yang kursus. Ada juga, ya? bisa Ada juga. private. Oke. Cuman dikurangin dulu. Iya. Karena efektivitasnya nggak dapat. Iya, benar. Durasi waktunya, Benar. susah membaginya ya. Benar. Tapi kalau bisa waktu itu jangan bagi-bagi. Difokusin aja. Karena sulit. Iya, karena misalkan kalau private juga emang butuh ini waktunya juga harus khusus Wan ya. Yang selalu jadi trouble itu kalau private, kita bakal mengadaptasi di rumah si anak. Oke. Anak-anak itu punya mental kalau dia di rumah sendiri kan kayak ini loh. Ini ruang lingkup gua dong. Iya. Jadi dia lebih Kayak lebih berkuasa loh gitu ya. Apalagi kan anak itu emang sudah dari awalnya
makhluk paling bener ya. Iya, betul. Ada yang salah. Nggak ada yang salah. Ketika anak itu Bukan salah, perempuan aja berarti makhluk paling benar ya? lu tuh kasar lebih tinggi. Betul. Levelnya beda lagi. Beda lagi. Aduh, beda salah lagi. ngomong kenapa dah diomongin. Oke, lanjut. Kalau anak-anak buat salah, berarti orang dewasa yang salah. Oke. Iya. Kamu contoh mereka. Iya sih, Benar kan? juga Iya. ya kan? Iya juga ya, jadi kagak ada benar-benar ya kita ya. Benar. Iya sih. Ngomong-ngomong nih, ya kan, biar sambil chill ngobrolnya. Siap. Boleh sambil iya. Nah, cobain biar dulu ada nih. Teman kau yang Betul ya. Oh, boleh. Coba. Monggo. Es Ini batu. kalau agak kaku maafin ya, soalnya bukan anak bahasa gitu. Oh, nggak ya. apa-apa. Mungkin bahasanya agak aneh. Iya, bahasa aneh So, itu. kita mau di sini beda. chill. Chill, kita Chill chill aja. bareng. Dan chill bareng ya. Soalnya biasanya kan pakai bahasanya visual. Oh iya, dia berbahasa Lihat. lewat visual. Benar. Ada website Oh. yang biru. Oh, betul. Biasa, bercanda. Betul Itu sekali. lebih deep loh sebenarnya. Iya. Pembicaraan seperti itu tuh. Iya, Lebih iya. sampai gitu. Ya. Iya bener. Ih, Emang parah. itu- Parah nih kacau. Apa tuh? Minum sendiri. Oh Iya. iya. Cheers dulu ya. Iya. benar. Cheers tuh. Iya, oke. Kebetulan kita udah diisi nih. Oh iya benar. Merah tuh isinya. Luar biasa. Oke, Pawan, lanjut lagi nih. Lanjut. Berarti kalau untuk ngajar sendiri itu dari usia berapa sampai berapa nih kira-kira? Kalau Anak-anak untuk atau sekarang, remaja? untuk sekarang tuh ngambil dari usia 6 sampai dewasa. Dewasa Oke. tuh bisa ya kuliah, mau kerja atau yang pensiunan tuh biasa. Hah? Ya jadi ada juga. Tapi belum dapet. Belum dapat. Cuman ada teman yang satu profesi di sekolah manajemen tapi Iya. beda tempat. Oke. Dia ngajarin anak penelitian tesis itu. Oh iya. Jadi si ibu tuh mau bikin buku tesis Hmm. tentang satwa dan ilustrasinya bikin sendiri. Oh iya Jadi iya, butuh I tutor see. untuk belajar gambarnya. Iya iya Itu iya. total sih menarik sih. Oh, tapi gini, berarti kalau gitu rata-rata yang ada di sekolah itu, sekolah apa namanya sorry? Penbox. Penbox ya. Penbox. Penbox itu berarti adalah di mana orang-orang bisa sebagian untuk proses healing. Yes. Iya nggak Meditasi, sih? healing. Bisa jadi ke arah situ juga dong. Benar. Ya kan? Iya. Selain asah bakat minat ya. Iya benar. Mungkin bisa jadi proses healing. Benar. Mungkin ada kemungkinan bro, Ca. Karena kan Benar sih. pada dasarnya kan manusia kan ada beberapa kebutuhan kan. Benar. Kebutuhan cara pikir, perut, sama ada jiwa itu yang perlu diisi. Yang biasa kita Nah, sebut hobi. benar. Yang sering kosong tuh jiwa. Iya. Ya kan? Ya. Gimana jiwanya? Kak? Aman. Aman. Iya aman. Kita mah Aman. aman. Hobi begadang tuh kan. Iya. Ya. Aman. Insya Allah jiwa kita aman. yang penting. Walaupun suka juga di Iya. center. Dah. Iya. Udah keluarga belum? Ya. Alhamdulillah udah. Udah. Wawan sendiri udah. Sudah. Nah, jadi lebih Nggak ditanya Bang ya? yakin lah bang, setampan ini nggak punya keluarga. Iya. Nggak ada yang ngakuin. Babang ya. tampan lu. Babang Sayang tampan. aja ya, udah Iya. gila lu. Ya. Oke, Wan lanjut Wan. Oke. Ini udah ente nekunin visual art ini udah berapa lama Wan? Dari Kalau- kecil banget kah atau gimana? Kalau mulai gambar itu emang udah dari kecil, Udah hobinya. Udah hobi, terus mulai nekun itu dari SMA deh. SMA tuh mulai ngambil commission awalnya. Dari commission dulu tuh. Oke. Commission tuh kayak ngambil lukisan wajah. Lukisan wajah, Pesanan-pesanan. Terus tamat dari SMA, aku baru matang nih secara teknik. Tapi secara intelektual belum matang lah tentang seni rupa itu apa semacam. Dan aku rasa itu butuh tuh. Dan itu waktu setahun ke 2 tahun itu untuk misi pengetahuan itu sendiri. Dari baca Oh, buku, itu sharing sama temen. referensi cari sendiri berarti ya? Dan di titik itu aku ngerasa mulai keseriusan di bidang seni rupa itu sendiri. Oh, berarti basicnya bukan sekolah di seni rupa ya? Kayak misalnya lulusan IKJ gitu enggak? Enggak. Oh. Cuman aku ngambil lulusan orang sih. Oh. Itu teman lu lulus nih dari isi ya. Iya, bener-bener. Nah, sini lu duduk ya. Iya, Iya. bisa juga Apa kayak yang gitu. dapat? Nggak masalah dong, fair aja. Bener. Iya, tapi nggak Ada apa-apa. teman-teman baru Sharing-sharing ya kan? Sharing, Gitu kan? berbagi kan. Benar. Betul kita yang bagi aja ya. Terima aja pokoknya. Kayak di kantor tuh ada si Aji tuh, sama kayak gitu juga dia suka banget dengan visual art Iya. gitu. Dia ngelukis, bikin ilustrator, si Aji siluet. ya. Aji. Berarti lebih ke digital tuh ya. Digital. Digital. Ilustrator juga cakep ya, masuk ke situ ya. Masuk dong. Karena dia Apalagi sekarang digital lagi apa ya? naik-naiknya banget ya kan? Lagi HPP banget gitu. Misalnya apa ya itu bilang
lagi populer. Iya, lagi populer. Kalau orang Lagi Jambi, viral. viral. Enggak, kalau orang Jambi bilang lagi musim ya. Musimnya. Enggak. Kayaknya enggak orang Jambi aja itu bilang gitu. Semua juga bilang musim. Enggak orang Jambi juga. Musim ya musim aja. Iya. Kira Lagi musim ya. ya emang musim. Soalnya kota lain kan namanya musim apa kan benar itu. Iya. Jadi nggak tahu kan. Benar juga sih. Iya. Tapi ilustrator cakep juga kayak gitu ya. Jadi Outputnya digital berarti. itu termasuk kontemporer ya, termasuk dunia yang baru lagi dari seni rupa, pengembangannya lebih luas. Oke. Nggak perlunya kita Kenapa? Tetenya gatel? Enggak. ketik di sini dikit. Oh iya sih. Salah ya. Salah. Oh iya iya. Lagi Apa gitu? serius bisa. Iya. Jadi Astaga. termasuk pengembangan seni Bener. kontemporer ya. Iya. Itu kayak aku ngebayangin kayak yang dulunya di dunia kita yang kita rasain kan. Iya. Itu masuk ke dunia yang data terus diekspos ke dunia digital tuh. Digital, oke. Transfer. Oh. Itu kayak ada dunia yang lain gitu. Iya. Itu apa ya? Apalagi semenjak NFT nih loh. Oke. Masuk NFT orang bisa koleksi. NFT itu apaan? NFT itu kayak platform apa ya? Kayak Aplikasi, bukan aplikasi, platform, kayak website. platform apa website gitu yang Oke. ngewadain untuk para ilustrator atau seniman digital ataupun yang manual untuk ngepost atau ngejual karyanya di NFT itu sendiri. Oh, wadah lah ya. Wadah. Jadi wadah. sebentuk galeri. Galeri, oke. Tapi tingkatnya Sudah, internasional. tapi itu via digital ya. Iya, via digital dan Oke. mirip sama pengelolaan atau sistem yang terjalin dari zaman dulu sampai sekarang di galeri, pamer-pameran. Oke. Oh, Ternyata galeri itu pameran. galeri itu tempat Orang bisa memajang karya-karyanya. galeri itu tempat koleksi-koleksi karya barang rupa untuk bisa dikunjungin dan bisa dibeli. Wah, selama ini salah saya dong. Kenapa Saya emang? kira garuk leher leri. Yeay, lah, orang serius juga. Leher leri. Galeri ya. Leri ya, Leri siapa Pertanyaan lagi Leri? satu, Leri itu siapa? Leri itu Kemarin Leri itu kayak ada. netizen yang viral banget tak? Leri itu akan. Akan. Iya, anak kantor. Wah. Sini. Oke. Anak kantor. Bukan Akamsi ya? Jadi kalau dia temennya lewat nih, ada Leri di situ. Hah. Wih, galeri. Dia lagi galer. Oh gitu. Garuk leher. mudeng. Jadi dia akan ya? Ya. Anak kantor bukan anak Akamsi berarti ya? Bukan. Anak Rokok kampung. boleh ya? Anak kamu sini. Yoi. Iya, lanjut. Lanjut. Gitu. Jadi aku kayak wah, rupanya dunia digital itu bisa seajaib itu loh kita kayak bisa mengoleksi dan mereka tuh bisa merasa memiliki juga karena cara mengkoleksi itu kan kita memiliki satu karya Iya. kita suka kan Iya. kita beli kita ya orang tahu yang punya kita sekarang udah walaupun psikologi siapa nah NFT seperti itu juga mereka menyediakan tempat untuk orang bisa membeli karya dan kalau dulu kan mungkin kita cuma download Iya. atau screenshot Benar. tapi nggak ada kode kayak itu milik kita gitu. Nah, nggak sedangkan itu ada. ada kodenya. Oh, berarti Walaupun itu mau diambil dan kalian ngeklaim apa-apa, Ada hak ciptanya ada lah hak ya. ciptanya. Oke. oh, ada copyright Itu, ya. Nah, jadi dari semenjak itu aku mulai buram sama agak timbul trouble keburaman di dunia seni rupa yang selama ini aku tahu kan. Iya. Oke. Jadi kayak ngerasa Lebih pengen up lagi nih ya kan. kayak Lebih ada besar. dunia yang Lebih besar. tidak bisa dijangkau tapi bisa dilihat gitu. Nah iya, karena ini juga penting sih Wan, kalau misalkan tadi ngomongin soal copyright ya, atau kita karyanya emang ada, kayak teman-teman ngasihnya ada signature di situ lah, ada watermark dan lain-lain ya. Karena banyak kejadian, ya kan, kayak misalkan karyanya Wawan nih dibentuk dalam digital, terus dipublish, di-share ke sosial media lah, atau segala macam, terus dicomot sama yang lain dan dikomersilkan. Kebanyakan kayak begitu. Itu gimana tanggapannya Wan? Kalau kondisi seperti itu ada beberapa kali tuh aku lihat tuh ada Jambi cuma aku udah kenal itu sempat diangkat di satu media Instagram. Tapi itu sebenarnya punya kamu, karya kamu. Bukan punya saya. Jadi si kejadiannya hampir sama, cuma agak berbedanya dia ngebuat satu karya yang itu 1001 manusia tuh pernah ngebuat. Oke. Oke. Nah, jadi bisa dibilang untuk belajar atau teknik. Iya. Dasar lah ya. Dan dia di situ mengklaim dia original membuat itu gitu. Pertama kali. Gitu. Oh. Ngerasa kayak walaupun dia dapat cetus itu dia pertama kali buat, coba dia ngerasa kayak itu pertama kali aku yang buat, terus ada orang yang jual lo gitu. Kok
dia minta nuntut gitu, nuntut bagi haknya gitu. Hak cipta ya. Nah, sedangkan itu lukisan itu kalau kalian tahu mungkin apa ya? FWP apa sih? Kayak lukisan vektor gitu yang banyak bentuk wajah tapi banyak wajah warna. Oh iya, tapi ngebentuk sebuah satu objek, gambar wajah gitu. Masih bentuk dari vektor. Iya, itu kan udah banyak ya. Banyak. Terkadang juga dari foto-foto kan dikumpulin banyak jadi bentuk suatu wajah, suatu bentuk. Iya benar. Jadi kalau aku tanggap untuk hal-hal yang seperti itu, iya ada aja. Jadi kalau aku ngelihat hal-hal yang kayak gitu, sebenarnya kalau kita mau bahas keaslian karya seni rupa yang dua dimensi ya di dunia ini nggak ada lagi yang baru. Jadi sepakat ya, untuk sebagai seniman pun juga kita ngerasanya nggak ada karya yang benar-benar original. Kenapa? Nah, karena setiap goresan dan gaya itu untuk sekarang itu sudah pernah dibuat dengan pengadul sebelumnya. Itu sampai karya yang paling aneh mungkin kayak Spolok, kalau kita tahu tuh Spolok, iya benar. Dia membuat lukisan abstrak dari kayu, itu dari cat, cipratan. Nah, idenya itu yang dipakai sama orang Polok, pencetus bla 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 bla. Berarti emang jadi agak susah originalnya. Kayak mungkin kalau kita ambil mungkin dia analoginya ya, misalnya musisi, gitaris membuat menciptakan kuncing baru. Ya, kayaknya nggak mungkin. Nadanya selalu seperti itu. Udah ada dan semua orang pasti pernah pencet. Iya. Anak kecil pernah mainin ya. Gitu. Jadi rada ini suka ketemu, misalkan ada lagu yang mungkin nadanya hampir-hampir sama. Karena emang basicnya berangkat dari nada yang sama. Sama, gitu. benar. Tapi itu kan secara teknis. Bentuk gambar. Tapi secara intelektual atau konsep pertemaan atau yang hal yang dibahas, ide. Nah, ide itu yang membaruin. I see. Jadi kalau dia mengambil karya benar-benar diplak gitu, kayak aku narik garis dari kanan ke kiri, dia ngejual yang sama dari kanan ke kiri gitu. Itu dari karya aku. Dia itu baru salah. Cuma kalau dia improvisasi atau ada perubahan atau dia mencoba deformasi bentuk atau kita cuma sekedar menginfluence atau ini lah ya. Terinspirasi lah. Terinspirasi dari kayak itu nggak masalah. Nggak masalah. Sah-sah aja berarti di dunia art pun juga sah aja. Oke. Misalnya mau telak-telakan karya kita yang diambil. Gitu. Tuh, sekedar style atau ide konsep, tapi gambar nggak sama, persis, nggak masalah sih. Silakan gitu ya. Karena sekarang banyak banget kayak gitu, ini ada konsep yang seperti A misalkan ya, atau yang B. Itu udah ada akuisisi dari orang lain yang pernah kayak itu konsep gue tuh, itu ide gue tuh gitu. Sebenarnya kalau menurut gue sih pribadi ya, kayak real aja. Iya, yang jadi pemenangnya adalah yang action. Benar nggak sih? Benar. Jadi kalau cuman wacana doang, terus tiba-tiba udah ada yang bikin, ya udah dia pemenangnya. Dan dia yang lebih expose. Betul. Dia nge-branding dirinya keren, oke gitu kan. Sah dong. Sah saja. Sah aja, bener sih. Karena banyak terjadi. Iya, karena kalau cuma hanya plan nggak ada actionnya juga nothing sih. Ya mau kosong kan. Kosong, bener. Makanya kalau apa-apa ya semuanya harus ada ujungnya, harus ada endingnya. Bener. Gitu. Endingnya adalah action. Progres mau bawa kemana, goalnya kemana, apa dilakuin. Yap, harus ada goalsnya yang penting. Iya. Sistem lah gitu. Oke. Sendiri kan. Betul. Wan, jadi tadi Ica juga udah tahu ya ternyata ya. Kita udah tahu nih soal ada sekolah nih. Benar. Ya kan? Nah, kita aja juga baru tahu ini kan. Iya kan, baru tahu juga kan. Ada namanya penbox ya tadi ya. Penbox, iya. Berarti itu dari usia 6 tahun sampai dewasa ya berarti ya? Sampai dewasa. Tapi saat ini untuk privat masih dibatasin dulu lah ya? Batasin dulu. Temen saya ada tuh ngajar visual art juga. Oh iya? Jadi dia gini ya. Kalau ada private paling semangat. Apalagi kalau cewek, usianya range 18 sampai 20 tahun. Wih, ini yang suka yang suka ditanyain gini. Apaan tuh? Orang tua kamu ada di rumah nggak? Ya, itu private kemana? Tujuannya baik. Itu si Akan, anak kantor. Begitu. Si Larry. Oh, Larry lagi. Aduh, gimana sih pasti nih teman-teman kawa penasaran sih mah. Gimana sih Larry? Kenapa bisa Larry? Dipanggil aja kesini kayak ngobrol gitu kan. Larry, masalah apa sih hidup lo? Gitu. Iya, enggak. Ada masalah apa sih? Sampai ruang banget ya. Larry itu berasal dari dia suka jogging. Oh, Larry pagi. Lari. Ya, Larry pagi. Lari. Gitu. Aduh.
umur under berapa gitu ya. Aduh, lari. Banyak nongkrong di pos ronda, Wak. Ya. Oh iya. Udah, Begitu. kita balik lagi nih. Oke, Wan. Ya. Sip. Wan, balik lagi. Jadi memang awal mulanya tuh berawal tuh dari kecil emang hobi lukis ya kan. Terus sekarang sudah masuk ke visual art. Jadi profesi. Jadi profesi gitu ya kan. Banyak tuntutan. Oke. Banyak tuntutan. Selama menjalanin profesi ini otomatis ada dong algoritma yang namanya turun naik lah ya kan. Kalau untuk Wawan sendiri, problem apa yang pernah dialamin selama menjalani profesi ini? Berarti kayak ini ya. Ada masalah nggak? Pasti ada, semua pasti bakal kan. Pasti Tapi ada masalah. setiap masalah pasti ada solusi. Nah, gitu. Wawan sendiri ini masalahnya apa? Terus sudah terselesaikan karena satu nih, kalau yang udah yang namanya kita di dunia seperti itu kan agak-agak sensitif ya. Apalagi ketemu klien yang agak ceriwis gitu kan. Nah, Wawan sendiri nih problemnya apa? Terus cara nyikapin solusinya gimana? Problemnya mungkin tidak datang dari klien ya. Oke, jadi dari mana? Kebanyakan itu dari Diri sendiri. Kalau untuk komersil lah, kita bahas komersil ini kan, karena karya pribadi atau apa ya. Kalau komersil itu sendiri datang banyak jadi masalah itu ada beberapa oknum atau teman-teman juga sih, karena nggak terlalu dekat ya. Lu gimana sih? Ya orang-orang lah ya. Orang-orang lah Oke, ya. orang-orang sekitar lah ya. Sekitar itu Iya. ya. Kita ngebangun harga itu dari berdarah gitu. Berdarah-darah. Oke. Jadi kita kan membangun harga di Jambi, soal harga. kesepakatan. Itu dari harga berapa, naik pelan-pelan ke stang yang baru. Dia banting harga gitu ya. Banting harganya nggak main-main gitu. Oke. Jadi itu yang sedikit membuat kawan-kawan ini pun tidak bisa fokus di commission bagian mural atau potret atau desain untuk di Jambi itu sendiri wilayahnya. Jadi maka mereka selalu membuat sisa-sisa baru, misalnya ngambil tuh kayak kalau teman-teman kenal Eno itu fokus di tipper, ada yang sejenis di commission, tapi commission tuh maksudnya gimana? Commission itu karena maksudnya, berasal dari komisi. Iya, komisi. Oh, ada berarti komersil ya? Buat project pesanan gitu. Project pesanan. Oke. Itu. Custom lah ya. Jadi dan untuk sekarang pun banyak kawan-kawan nggak lagi fokus di situ. Ada yang ngambil commission mereka di platform internasional. Ada yang fokus ke bidang yang lain yang tidak tergantungan sama situ lagi kan. Benar. Ada yang buka sablon, di situ sablon. Ada yang fokus ngajar lagi. Ngajar kerjaan apa? Iya benar. Tanggung jawab itu. Iya benar. juga. Balik lagi tanggung jawab lagi ya kan. Mengajar, ada yang fokus di pekerjaan di luar seni, itu banyak juga. Banyak juga yang beralih ya berarti ya. Karena iklimnya sudah nggak enak lagi untuk di tempat ladang gitu, jadi ladang. Oke, berarti itu problemnya berarti ya. Itu kalau dari segi komersil. Komersilnya. Jadi kalau aku sih, kalau kamu sendiri pengalaman pribadi lah selama kamu ngelutin profesi ini. Nah sebenarnya itu lebih daripada komersilnya lebih ke ini ya, ketika kita berkarya itu ya selalu jadi problem untuk nge-expose atau explore karya-karya itu. Kita sayang mau bahan. Gitu ya? Sayang mau bahan, karena bahan mahal-mahal. Jadi agak gimana? Chat kayak sayang berapa? Iya. Oh gitu. Jadi masih keterbatasan untuk membeli barang-barang kita di media-media untuk melukis. Itu juga kayaknya kalau soal banget seluruh seniman yang masih merintis itu ngerasain itu. Pasti. Iya. Kayak semua ya, karena itu berangkatnya dari itu tadi, karya ternyata medianya nggak apa namanya? Nggak murah. Iya nggak murah. Karena emang nggak mau murahan. Mungkin lebih ke situ ya. Kalau opsi saya rasa ada banyak kan opsi yang lebih murah, grade ya. Tapi kalau kita sebagai seniman yang pengen hasilnya bagus ya harus bagus juga dong medianya. Benar. Karena kualitas nomor one ya. Betul. Oke, baik. Itu problemnya. Untuk mungkin pernah yang dihadapin sama Wawan. Nah, pengalaman lah bisa jadi selama menggelutin profesi ini ya kan. Mungkin untuk solusinya dari Wawan sendiri lah menghadapin problem itu tuh udah ketemu belum solusinya? Kalau untuk sekarang banyak wacana yang dibikin dan banyak dicoba dan selalu temu trouble karena
itu menyangkut sama kesejahteraannya. Secara ekonomi kan. Dan banyak ya. Jadi untuk mencapai sejahtera atau untuk mencapai satu jadi seniman yang merdeka itu agak sulit untuk sekarang gitu. Apalagi di COVID kemarin itu. Ya kerjaan nggak ada, tabungan terkuras, masuk enggak, keluar aja gitu. Ya kan? Benar sih. Ya juga ya. Semua begitu ya. Bener. Lukis pun sampai gunain kertas yang sudah lama, tapi untuk belajar aja ya teknik gitu. Kertas sudah pakai, ini sudah ada gambar, balik nih. Untuk lebih mengasah lagi lah ya. Segini udah segini tuh, pakai ya, mau nggak mau kan. Karena media yang mahal tadi itu ya. Dan income waktu itu juga stabil banget gitu kan. Pasti, jelas. Semuanya drop ya. Pasti semua orang juga ngerasain. Nah, itu juga itu aja dampaknya kalau untuk benar. Soal income juga, Wan. Ini mungkin kita ada kaitannya juga dengan keluarga. Mau udah berkeluarga atau lain sebagainya. Ada penolakan nggak dari keluarga? Wah, lu mau jadi seniman tuh nggak bakal hidup. Nah, suka diremehin kayak begitu. Ya biasa kayak gitu kan. Orang terdekat tuh suka ngejat satu sisi gitu. Tanpa tahu ini yang kita jalani ini kayaknya ada potensi nih. Atau orang tua yang anaknya, lu mau ngelukis, mau jadi apa mau ngelukis kan dong, gitu jadi tuh. apa? Padahal depan lu apa kan gitu tuh. Padahal sebenarnya menghasilkan tuh. Bener. Gitu. Pernah ngadapin yang seperti itu? Nah ini pertanyaannya asik nih. Iya. Soalnya yang tadi kan agak berbias. Iya. Ini mau kecurucut sih. udah langsung ke topiknya kan. Aku lah mikir muter otak nih. Udah hindarin nih kan. Ini udah tajem nih. Tadi tuh dijembatani dengan yang agak-agak luas dulu, baru yang mengkerucut. Biar chill aja. Biar chill dulu. Iya. Biar nggak tegang. Biar nanti berat. Karena pertanyaannya berat, kata Wawan gitu. Pernah, Wan ya? Pernah, tapi kalau untuk keluarga yang Mbak sekarang enggak. Cuman dulu, zaman aku sekolah, itu pas mau ngambil pendidikan pernah tuh mau coba ngambil di ISI Jogja waktu itu kan. Oke, udah mau kuliah ya? Ikut tes 2 kali, sekali gagal, terus tanpa sepengetahuan orang tua. Yang kedua, lulus. Nah, sudah pas lulus, waktu sudah lulus, nah itu kan biaya sendiri, bla bla bla, tes bla bla bla, biaya sendiri, terus ngomong sama orang tua, lulus nih, ini. Nah, penolakan itu pada umumnya kan. Ya pesimis itu keluar semua orang tua zaman dulu emang nggak tahu ya, kalau menurut aku cara berpikir emang terlalu kolot. Bukan kolot, pesimis banget. Pesimis, iya. Banget. Dia lebih ke realitas. Iya, dia pasti aja orang tua itu. Dari dulu itu gitu, ketakutan yang ditimbulin dibandingkan support yang padahal nggak butuh support dana gitu. Izin aja udah. Izin, restu. Balik lagi sih emang kayaknya emang udah tipikal orang-orang tua kita lah kayaknya emang dia lebih ke yang pasti aja lah kayak gitu. Karena ya nggak munafik kalau orang tua tetap aja pengen yang terbaik buat anaknya. Mungkin lebih ke situ positifnya, Pak. Iya, positifnya ke situ. Semua orang tua pasti ingin yang terbaik ke anaknya. Makanya dia bilang kan apalagi anak laki-laki kan pasti bakal berkeluarga nih. Pasti gue juga udah ngerasain lah kan, bakal ngidupin anak orang ini. Mungkin pemikiran orang tua kita tuh kayak gitu. Jadi dia bilang penghasilan dari situ tuh kayaknya lu bisa hidup gak kan kayak gitu, dia bilang ada hasilnya gak kayak gitu. Lebih kurangnya kayak gitu. Kalau Wan sendiri nanggapinnya seperti itu gimana, Wan? Ya waktu itu nggak banyak pilihan kan, karena di luar di Jogja juga nggak ada kenalan, teman nggak terlalu luas waktu itu. Anak-anak dulu baik-baik banget, soleha. Wah, soleha. Kayak lengkap dulu. Ya. Sekarang solehot emangnya. Sekarang kumisan. Dulu ada, jadi sekarang solehot. Iya, solehot. Kelihatan ya orangnya. Aduh, panas soalnya. Iya. Kayak gitu. Karena jadi nggak mau yang ngikutin. Jadi dipaksa kerja, aku belum ada minat untuk kerja. Jadi biarin aja dulu. Jadi aku belajar dah di situ gambar, terus belajar sendiri. Coba. Kan waktu itu aku egois banget, emang sangat egois waktu itu, tidak mikirin apa yang di luar aku. Bisa mikirin orang sekitar lah ya. Biaris lah. Mikirin apa yang di dalam diri aku gitu. Apa aku butuhin gitu. Terus aku asal-asal sampai titik dimana aku ketabrak sama finansial. Bujang buntu dulu. Standar ya. Iya. Itu semua manusia pasti ngalamin. Ngalamin. Karena keegoisan itu dulu kan, udah nggak disupport orang tua, egois lagi ya kan. Dalam banget ya. Terus setahun belajar bla udah ketabrak sama uang itu mau nggak mau kita kerja di bank waktu itu, ada dipaksa orang tua kan. Bang Naim.
Bicara gak sih? Bangsa. Masuk di bangsa. Makan dong. Itu iya, bank juga. Dari mana di bank? Iya benar. Perbankan lebih tepatnya Iya, kan. tapi bukan yang ngurusin uang ya. Oke, jadi ngurusin jaga apa? gudang waktu itu. Gudangnya bank tuh pekerjaan yang paling untuk orang yang nggak terlalu suka aktif kerja itu pas banget. Oh gitu. Pas banget karena kerjaan cuma ngitungin pena keluar atau kertasnya keluar. Wah, enak Sama ya. satu tuh ada barang kalau nggak suntuk banget nih, barang gudang udah rapi kan, di bank kan rapi-rapi tuh, Iya. kita datain. Oh, Gabut banget ya. Gabut banget. Random itu. berarti emang ngurusin barang aja ya? Barangnya bagus? Ya, bagus nggak tuh barang? Bagus tuh budak. Iya. Gitu. Maksudnya bagus Aduh, tatanya. gawat. Penataannya. Kacau. Oke. Namanya kan udah dijelasin tadi dari awal perbankan kan rapi, karena dia gabut dan random nih gitu. Ini Oke. lagi. Iya. Biasa seniman. Seniman. Emang anaknya gitu ya kan? Seniman Suka bebas. berkarya, ya. Seniman bebas. Suka-suka dia ya kan? Iya. Asal jangan bisa aja seni, baru man. Ya. Air seni Anda. Emang nggak boleh dipisah, kan udah dibilang nggak boleh dipisah ya, Oh, iya. bahaya. Kenapa? Nanti kangen dia bahaya. Aduh, jangan dipisah nanti Jadi jangan kangen. Ini kalau aku lanjutin istri rumah marah. Ya, aduh, istri. Oke, ini Fokus. Wawan ya. Wawan sekarang gimana? Masih fokus di Tronggos? Enggak. Oh tuh Wawan Trogos beda orang bu. Beda. Aduh. Beda. Pegang mesin tato. Beda. Oh, beda. Beda. Oh, beda. Yang ini mesinnya mesin kayak Oh. Ini manual nih, Iya, masih. iya, salah. Masih Salah. pakai jari ya. Server ya. Benar. Oke, Wawan, sekarang udah sekian lama nih berkecimpung di dunia visual art, ya kan? Punya karya sendiri juga udah pasti nih. udah. Nah, itu karya sendiri yang mungkin membanggakan buat Wawan yang kayaknya dari semua karya yang ini nih paling Lebih- gue demen nih gitu. Kayak punya banyak story, terus juga mungkin dibeli sama orang yang mungkin harganya fantastis atau gimana. Pernah yang kayak gitu pengalamannya? Kalau pengalaman dibeli tuh pernah sih yang si Dena tadi di sini pernah tuh Ya. beli karya satu tuh. Kalau karya yang paling melekat ya untuk sekarang ini aku pernah buat itu karya namanya Negative Face. Negative Face itu sendiri lebih karya yang objek subjektif, dia karya yang melihat orang. Oh. Kalau kita biasa kan objektif tuh, Iya, kita iya. yang melihat objek, Iya. kita yang melihat karya. Ini aku balik si karya mengintegrasi melihat orang. Yang aku coba bahas di situ waktu itu ya bahasan tadi Iya. tentang underestimate orang terhadap keakuannya Oke. diriku gitu. Idealis ya? Jadi mereka kan selalu underestimate ya, jadi kayak memandang remeh Sebelah mata lah ya. yang apa yang kita kerjakan. Padahal yang kita kerjakan itu sepenuh hati, mungkin kalah sepenuh hati sama pegawai negeri. Oh, iya benar. Masuk Aku ya. punya sih. teman kerja di PU, Iya. sensor. Iya. Dia kerja di situ, gawainya nongkrong mana-mana. Aku ngarep nih kapan aku telepon Satpol PP nih. Iya. Dia di situ Iya, kan. sampai segitunya ya. Iya, jadi Iya. mereka selalu anggap remeh. Pada akhirnya aku coba pembuktian kan dengan apa yang kulakuin. Oke, ya itu karena balik lagi tadi kan entertainment dari orang tua, jangan orang lain ya, orang tua kita sendiri aja memang berpikiran bahwasannya itu awalnya tidak ada penghasilannya, nah itulah bahasanya kan. Dia sekarang gitu. sangat support. Iya, sudah sangat support. Wah, Karena udah alhamdulillah. ada hasilnya, wah. Iya, kan udah kelihatan. Bahwa meraba dari aku kerja di bank tadi, di bank pada akhirnya aku kan sampai melukis kan suntuk banget tuh melukis wajah bla 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 bla. Dari kepala cabang lihat suka mesan, terus anak-anak yang lain yang kantor-kantor staff yang lain mesan, Oke. terus tiap ada tamu dikadoin lukisan juga, Oke. sampai titik dimana penghasilan aku dilukis nyalain gaji aku di bank. Oh. Aku resign. Wow. Nggak nyampe 2 bulan atau sebulan nggak sampai kok. Oh. Seingat aku Luar ya. biasa ya Emang kan. seniman pola kerjanya juga begitu sih, Wan ya. Iya, Kadang nggak bisa diatur waktu, tapi yang jelas harus ada ketentuan waktunya. Benar. Gitu loh. Jadi kayak dia punya target sendiri. Benar. Itu dia tuh seniman. Karena Iya, idenya balik lagi idenya seni. nggak bisa dipaksa lah. Seni bukan tentang kita komersil ya, Iya. bukan tentang kita mencari uang di situ. Iya. Karena seni itu lebih Lebih mahal kayaknya. Nilainya Kayaknya lebih nggak ada harganya deh kalau seni ya kayaknya. yang masuk nilai lebih itu seni rupa ya, karena mau dalam di situ. Itu salah satu bahasa Oke. bahasa visual kan, Iya. bukan aksara atau tulisan kan. Menuangkan segala
apa yang kita rasa ya. Sangat banyak pesan-pesan yang kita bisa ambil dan sebagai pelaku pun itu bukan lagi sekedar hobi atau pekerjaan, sudah jadi jalan hidup. Kalau kita setara mungkin kayak ustadz ya. Jadi tidak sekedar berbicara tapi kita lakuin gitu. Tapi dilakuin. Kasih effort berdampak ke orang sekitar juga. Kasih motivasi ke orang-orang. Lebih ke isu apa gitu yang kayak isu apa yang kita angkat dan itu lakukan. Jadi kayak emang real. Jadi puas ngelakuinnya pun juga seneng. Jadi agak sekedar ada feedbacknya lah ya berarti ya. Bukan cuma omdo. Oke. Nah, berbicara yang namanya komersial lagi balik lagi nih kan. Kan ini mungkin pertanyaan juga nih dari teman-teman Kawa juga, mungkin banyak juga yang pengen tahu dari mengenai kita tahu harganya. Itu dari mana sih bisa kita tahu? Oh ini harganya sekian loh. Ini patokin harga itu dilihat dari mana? Tingkat kesulitannya? Kalau matokin harga, kalau sederhananya kita bisa lihat dari tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan gambar, ukuran, warna seberapa banyak kan. Tapi kalau mau dirinciin juga secara keuangan itu bisa kita rinciin dari jasa, modal kita pakai. Lebih efektif ketika kita menaruh harga, kita lihat dulu teknik kita sudah sampai mana batas teknik kita atau kemampuan kita untuk membuat karya tadi, yang pesan komersil tadi, yang commission tadi. Kita hitung cost yang kita keluarin, kayak mungkin kita wajah ya, kita anggap wajah. Kita sehari bisa ngerjain 3 hari untuk 1 wajah, kurang 4 gitu di kertas pensil. Kita bisa ukur jam kita pakai berapa jam. Itu dihitung karena kita beli jasa kan, terus makan sama rokoknya udah berapa, semacam kayak gitu. Jadi emang dirinciin. Dan bisa dapat harga bulat sekian. Jadi dirinciin dari itu semua, nanti dikalkulasiin nanti harga yang bisa ditentuin untuk klien, untuk orang-orang gitu ya. Tapi kalau untuk si orang-orang yang mau pesan, lebih bagus langsung nanya ke pelakunya aja. Jangan pernah malu nanya. Oh gitu. Contohnya misalkan nih kayak aku nih, misalkan aku tertarik langsung. Kamu kan pelakunya nih, aku nanya. Kalau misalkan aku mau minta dilukisin nih, ini berapa nih? Itu berarti tergantung lagi nih. Aku mau ukuran berapa, mau kualitas bahan apa gitu ya. Dan kalau emang low budget, sebut aja ada budget sekian. Jadi kami bisa nyesuaiin. Kalau paling low berapa? Sekitaran berapa range-nya? Kalau untuk kanvas ya atau kertas? Kanvas kayaknya lebih awet kanvas ya kan? Iya, lebih elegan juga ya. Kanvas paling lebih murah, lebih 500 sih. 500. Ukuran berapa itu? Itu ukuran 30 nya. 20 kali 30 deh. 20 kali 30 sentimeter. Dia meter. Gede. Satu wajah tapi ya. Satu wajah ya. Satu wajah. Kalau 2 beda lagi mungkin. Nambah lagi. Berarti kalau seluruh badan itu beda, itu bisa nyampe. Kan kadang banyak kan pasti permintaan orang pasti aku mau dong dilukisin seluruh badan itu. Kalau diukur yang sama yang tadi ya. Itu yang kalau setengah badan itu bisa 500. Kalau full itu bisa sampai 800 atau 1 juta. Gitu. Walaupun sama ukurannya. Kalau backgroundnya banyak ribet kan. Gitu ya. Jadi mau ukuran sebadan badan juga bisa, Cak. Bisa dong. Iya, makanya. Cuma satu aja nggak bisa lukis. Apa? Udara. Iya, benar banget sih. Mana coba gambarnya? Nggak ada bentuk. Betul. Iya sih. Cuma hanya bisa dirasa ya kan. Ya udah dirasain aja lah ya kalau gitu ya. Betul sekali. Luar biasa banget ya kan. Sip. Menarik banget emang kayak ini. Wawan next-nya mau ada apa Wan plan-nya? Untuk sekolahnya di apa tadi? Paintbox atau karya sendiri seperti harapan Wawan lah pokoknya nih, apa nih Kalau nextnya? harapan aku ke depan untuk atau planning ke depan kalau harap aku nggak terlalu suka berharap. Aku lebih suka bekerja daripada berharap. Jangan suka berharap ya. Orang-orang pengharap itu orang-orang pengecut berarti. Iya, benar sih. Benar. Mengharapkan sesuatu tapi nggak ngelakuin apa-apa. Buat apa kan? Iya sih. Nothing juga. Jadi kalau taunya nerima aja ya. Planning yang pengen aku kejar untuk ke depan, produksi karya dan mau coba mulai mengikut pameran-pameran di luar. Tuh, cakep. Amin. Semoga terwujud. Amin. Kita doain ya mudah-mudahan karena mengharumkan juga nanti. Iya dong, bikin bangga kan dari Jambi nih. Terkenal. Mudah-mudahan ya.
Ya. Terus next apa yang mau dikerjain Wawan, plan terdekat juga segala macam itu mudah-mudahan dipermudah lah. Amin, semoga diberikan kelancaran bisa wujudin itu semua. Yang penting sehat-sehat, semangat terus yang penting. Jangan dengerin omongan orang sekitar, bodo amat dengan omongan orang ya kan. Karena yang ngejalaninnya kita, orang lainnya cuma bisa komentarin aja. Oke, baik. Sepertinya itu dia tadi kita udah mendengar cerita ya dari Wawan dan pastinya juga seperti biasa kita akan gitu. berakhir ya kan, di episode kali ini. Dia kebalik aja bisa begitu, Cak. Iya, emang keren tuh. Aduh, luar biasa. Baik, terima kasih juga untuk teman-teman kawan yang sudah nyaksiin episode kali ini. Yes. Dan spesial thanks to juga nih buat sponsor-sponsor kita yang pertama buat Black Experience. Thank you. Terima kasih juga buat Kawa. Terima kasih juga nih untuk Wawan udah nyempetin waktunya. Terima kasih. Thank you. Seru banget ceritanya ya kan. Emang kalau kita cerita random kan? Iya random. Luar biasa. Harus random. Harus random biar seru ya kan. Kita no script soalnya. Yes. Gitu. Dan masih juga jangan lupa nih buat teman-teman Kawa ya. Subscribe, like, and share YouTube-nya Aksara Entertainment. Oke. Itu akhir kata saya Ica. Saya Bay Handi. Dan Wawan. Kita bertiga mohon pamit. Sampai jumpa. Bye. Yeay.